Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari saya sendiri Raymond Sembiring. Di sini ada rekan saya Mas Eka Galang Pratama dan ada Muhammad Fadila Febrian. Di mana di sini kami akan melakukan presentasi terkait dari mata kuliah pemrograman bergerak. Nantinya juga eh, hasil presentasi ini nanti kami akan upload kepada mata mata kuliah pemrograman bergerak untuk UTS. Jadi saat ini kita akan melakukan presentasi. Berikutlah presentasi yang akan kami lakukan. Untuk studi kasus dari presentasi kali ini kita ngambil subjeknya adalah fintech, di mana menurut Fab Unikama dari fintech merupakan istilah yang digunakan dalam inovasi teknologi pada produk dan layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai penerapan keuangan seperti pembayaran digital, cryptocurrency, platform pinjaman online, investasi, layanan perbankan, hingga pengelolaan keuangan pribadi. Contoh penerapan fintech sendiri adalah pertama pembayaran digital atau payment gateway seperti GoPay, Dana, OVO, atau cryptocurrency Indodax, Bitcoin, Thrift, pinjaman online seperti Indodana, Kredivo, investasi seperti Bibit, layanan perbankan seperti Livin by Mandiri dan MyBCA, pengelolaan keuangan pribadi seperti Money Lover. Manfaat penerapan fintech sendiri yaitu kemudahan akses bagi pengguna, efisiensi biaya dan waktu, persaingan dan inovasi pada industri, keamanan yang ketat melalui cyber security. Activity dan Intense. Activity merupakan sebuah layer pada aplikasi Android yang sedang berjalan selama proses runtime sedang dilakukan. Sebuah aplikasi Android dapat meliputi berbagai macam activity di dalamnya. Activity merupakan sebuah tampilan yang user sedang lihat ataupun digunakan dan dapat berganti dari satu activity ke activity yang lain. Intent adalah sebuah pesan asinkron yang membuat sebuah aplikasi untuk merequest sebuah fungsi dari activity lain maupun layanan tertentu. Intent dapat memanggil langsung sebuah layanan ataupun activity lain yang dapat disebut juga dengan explicit intent. Ataupun sebuah aplikasi dapat memanggil sebuah layanan ataupun activity yang sudah terdaftar pada sistem yang dapat disebut juga dengan implicit intent. Suatu aplikasi dapat didaftarkan menjadi sebuah intent melalui intent filter. Hal ini memudahkan sebuah aplikasi Android untuk tercipta dari berbagai macam aplikasi gabungan yang terhubung melalui intent. Di testing sendiri, itu merupakan salah satu bagian penting saat pengembangan aplikasi melalui sebuah proses software development life cycle atau SDLC. Testing dilakukan untuk menguji sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi tersebut dapat digunakan oleh end user. Testing dibagi menjadi dua jenis yaitu functionality testing dan non-functional testing. Functional testing sendiri merupakan sebuah tahap testing di mana aplikasi akan diuji untuk fungsionalitas utama dari aplikasi tersebut. Sedangkan non-functional testing merupakan sebuah tahap testing untuk menguji aspek di luar fungsionalitas utama dari aplikasi tersebut. Berikut merupakan beberapa teknik pada functional testing dan juga non-functional testing. Untuk functional testing meliputi satu, unit testing. Testing pada komponen kecil dari sebuah aplikasi dapat berjalan dengan baik. Kedua, integration testing. Testing untuk integrasi dari satu komponen-komponen lain berjalan dengan baik. Ketiga adalah sistem atau end-to-end testing. Testing menyeluruh pada aplikasi. Acceptance testing. Testing yang melibatkan stakeholder dan end user sebuah aplikasi diluncurkan. Untuk non-functional testing sendiri, yaitu security testing, seperti testing pada aspek keamanan, performance testing,
testing pada aspek performance dengan beban kerja yang berbeda-beda. Usability testing, testing yang melibatkan user experience atau UX. Compatibility testing, testing yang dilakukan terhadap software pada jenis perangkat yang berbeda-beda. Selanjutnya akan diterangkan lebih lanjut oleh tim saya yang lainnya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Raymond. Saya lanjutkan ini untuk debugging. Debugging ini proses ya untuk penghilangan sebuah bug pada aplikasi ya, selama proses pembuatannya gitu. Jadi pastiin setiap aplikasi ini tidak berhasil gitu dibuat dengan sempurna gitu. Pasti ada beberapa bug di dalamnya. Nah, proses itu disebut dengan debugging. Debugging itu meliputi berbagai tahapan gitu ya. Pertama itu kita melakukan identifikasi dulu gitu errornya gitu. Apalagi terutama di aplikasi Android ini kita pasti harus melakukan sebuah build ya untuk bisa menjadikan ini aplikasi berjalan. Dan selama build itu pasti jika memang ada beberapa logik di dalamnya yang tidak sesuai gitu, dia akan error gitu. Dan lalu ada juga pencarian sumber bug gitu ya. Dari error yang kita dapati, kita pasti akan diberitahu gitu di baris kode mana bug itu muncul gitu. Nah, setelah kita tahu di mana, kita lakukan analisa. Setelah dapat analisa ini, kita bisa untuk memperbaiki bugnya gitu. Adapun manfaatnya juga ya untuk proses debug ini, dia identifikasi error itu pasti lebih cepat gitu dan dapat dianalisa dengan cepat juga. Lalu ada pencegahan adanya bug satu aplikasi setelah nantinya jika diluncurkan gitu, ada protection. Lalu yang terakhir itu pengurangan risiko pada keamanan aplikasi karena kalau ada error pasti bisa cukup rentan gitu untuk sebagai celah. Oke. Boleh Mas? Dulu ada support library gitu. Android support library itu atau sekarang ini telah berevolusi jadi Android X itu adalah sekumpulan pustaka kode atau library yang disediakan oleh Google untuk membantu pengembangan Android, membuat aplikasi yang compatible dengan versi Android yang lama, sambil tetap bisa menggunakan fitur-fitur terbaru. Nah, jadi emang ini sangat backward compatible. Nah, secara sederhana sih ini jembatan ya yang memungkinkan fitur canggih di Android versi terbaru gitu. Misal di Android versi 14 gitu, bisa berjalan di HP Android versi lama gitu. Misal di Android versi 8. Berikut adalah detail fungsi dan kegunaannya gitu. Masalah utamanya itu fragmentasi Android gitu. Android memiliki banyak versi ya pastinya ya gitu ya. Ada dari 1 sampai sekarang yang terbaru itu 16 mungkin apa 17 ya. Nah, jika Anda membuat aplikasi menggunakan fitur standar gitu ya, aplikasi tersebut pasti akan crash gitu. Nanti kalau misalnya dijalaninya di aplikasi di versi Android yang lebih lama gitu. Oke, boleh Mas? Nah, lalu ada user interaction. Nah, secara singkat sih ini UI-nya gitu ya. Nah, adalah cara pengguna berkomunikasi dengan aplikasi untuk memberikan perintah dan bagaimana aplikasi merespon perintah tersebut gitu. Ini adalah proses aksi dan reaksi itu di dalam aplikasi gitu. Aksi itu sendiri apa yang dilakukan pengguna gitu ya. Contohnya itu seperti menekan tab gitu atau menggeser, kalau ada nge-pitch gitu, zoom in zoom out atau mengetik teks. Lalu reaksi itu apa yang dilakukan aplikasi setelah menerima isinya gitu ya. Contohnya itu misal kita buka halaman baru lalu menampilkan pesan pop up gitu, dan ataupun ada yang memuat ulang data gitu jika kita baru berhasil memasukkan data ke dalamnya gitu. Nah, dalam penggunaan Android ini, user interaction biasanya ditangani menggunakan kode yang disebut dengan event listener gitu ya. Nah, ada contohnya tuh yang paling itu sederhana tuh on-click listener gitu. Jadi baris kode ini berfungsi saat jika diklik gitu, akan berfungsi. Ya, akan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih untuk Mas Eka Galang atas pemaparan sebelumnya. Maka saya akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang meliputi Delightful User Experience. Delightful User Experience adalah pengalaman pengguna yang memberikan nilai tambah emosional. Aplikasi tidak hanya bekerja dengan benar atau fungsional, tetapi juga memiliki kepribadian yang membuat pengguna merasa diperhatikan dan senang.
Biasanya delightful UX dicapai melalui 3 hal utama. Hal yang pertama adalah keindahan dan animasi atau estetika. Transisi layar yang halus, animasi tombol yang memuaskan saat tekan, atau ilustrasi yang menarik mata. Ini membuat aplikasi terasa hidup dan tidak kaku. Ini biasanya bisa kita lihat untuk contoh aplikasinya ada pada Gojek, di mana memang target pasar yang dikejar adalah generasi muda atau Gen Z. Jadi untuk tampilannya memang lebih banyak animasi dan juga lebih disesuaikan dengan tren yang ada pada masa generasi muda sekarang. Lalu untuk yang kedua adalah bahasa yang manusiawi atau microcopy. Aplikasi menggunakan bahasa yang santai atau jenaka, bukan bahasa robot. Contoh saat loading lama, aplikasi menulis sabar ya, sedang memanggil data daripada sekadar loading. Itu pun bisa juga kita temukan untuk beberapa aplikasi e-commerce ya, atau juga seperti aplikasi Gojek yang sudah disebut tadi, karena mereka pasarnya lebih menuju kepada generasi muda, maka untuk tulisan pada teks loadingnya disesuaikan dengan bahasa anak muda. Lalu untuk yang ketiga adalah kejutan positif atau antisipasi. Itu memberikan sesuatu yang tidak diminta tapi sangat membantu. Contoh aplikasi e-commerce yang otomatis menampilkan voucher diskon tepat saat Anda mau bayar, tanpa perlu Anda cari kodenya sendiri. Nah, ini bisa kita temui saat kita menggunakan aplikasi seperti Tokopedia atau Shopee, di mana pada saat kita ingin melakukan check out pada suatu produk, maka aplikasi akan memberikan vouchernya secara langsung dan diaplikasikan kepada transaksi yang akan. Boleh lanjut. Lalu ada testing user interface. Testing user interface atau UI testing adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa tampilan visual dan interaksi aplikasi berjalan sesuai dengan desain dan kebutuhan pengguna. Fokus utamanya ada dua. Yang pertama ada visual, memastikan elemen seperti tombol, gambar, warna, font, dan tata letak atau layout tampil dengan benar di berbagai ukuran layar. Yang kedua adalah fungsional, memastikan interaksi bekerja, seperti tombol bisa diklik, input teks berfungsi, dan navigasi antar layar berjalan lancar tanpa crash. Tujuannya adalah menjamin aplikasi tidak hanya bebas error di kode belakang atau backend, tetapi juga enak dilihat dan mudah digunakan oleh manusia. Lanjut. Jadi ini adalah fitur dari aplikasi yang kita kembangkan pada platform mobile ya. Untuk UTS pemrograman bergerak ini kita mengambil untuk aplikasi fintech untuk personal finance management yang bernama Bangku Mobile. Jadi untuk di sini aplikasi untuk tampilan pertamanya adalah disajikan dengan halaman login. Jikalau user belum mendapatkan akunnya teregistrasi pada aplikasi, maka bisa mengklik bagian register here dan dialihkan kepada laman create account untuk mengisi nama lengkap, email, password, dan konfirmasi emailnya untuk diregister. Lalu nanti akan dikembalikan kembali kepada halaman login dan nanti akan menuju pada halaman kita. Lanjut. Jadi ini adalah homepage dari aplikasi Bangku Mobile. Untuk di bagian home-nya sendiri ada ucapan selamat datang, ada ping notifikasi, ada jumlah saldo, dan juga untuk shortcut seperti transfer, top up, reward, dan lainnya. Namun untuk karena aplikasi ini tidak menggunakan API terhadap bank yang bekerja sama, jadi ini hanya gambaran kasarnya saja. Dan di bawahnya ada untuk rekening dan tipe rekeningnya dari setiap bank bisa dilihat, ada BCA, ada Mandiri, dan juga lain-lain. Dan di bawah dari rekening itu ada untuk rekap dari transaksi terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Ketika ada uang masuk ke dalam rekening ataupun ada uang keluar dari saldo tersebut. Boleh dilanjut. Jadi di sini ada bagian anggaran. Untuk di bagian anggaran sendiri, pengguna bisa membuat anggarannya yang dimana user bisa menetapkan limit budget yang akan digunakan, lalu bisa memilih untuk tipe anggaran yang akan digunakan itu seperti apa, belanja, hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu saat nanti datanya sudah tersimpan, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di
daftar anggaran. Lalu user pun dapat melakukan hapus pada anggaran kalau dirasa sudah tidak digunakan lagi. Yuk lanjut. Untuk bagian transaksi ada di tombol tambah tadi, itu adalah untuk menambah transaksi yang terjadi pada saldo kita ya di aplikasi ini. Jadi kita akan mengisi nominal, apakah ini pengeluaran atau pemasukan, lalu kita bisa pilih rekening atau sumber dana, bisa dari beberapa jenis sumber dana yang bisa kita pilih, lalu untuk kategori yang bisa kita pilih dari makanan, transportasi, gaji, belanja, atau lain. Lanjut. Untuk di sini kita ada untuk bagian riwayat, kita bisa menampilkan bagian riwayat ini ada semua untuk pemasukan dan pengeluaran, bisa kita sortir hanya pemasukan saja dan bisa kita sortir bagian pengeluaran. Boleh lanjut. Dan untuk yang terakhir adalah page akun. Nah, ini kita bisa edit profil, keamanan password, pusat bantuan, dan nanti kalau kita klik keluar aplikasi akan kembali terhadap Jadi sekian untuk presentasi dari pemaparan slide-nya. Kita akan berlanjut untuk unit testing yang akan saya serahkan kepada saudara Eko. Oke, terima kasih Mas Fadila ya. Kita akan lanjut ke unit testing gitu. Cuman ini ada kendala gitu ya, karena memang cukup berat gitu ya Android Studio ini gitu. Ntar saya coba ya. Untuk aplikasinya ini kita build ya menggunakan bahasa program Kotlin gitu. Juga untuk backendnya gitu, kita buat berbasis website gitu yang menggunakan Laravel. Ini Mas kayaknya ini kayak apa keberatan ini kayaknya deh sambil nge-meet ya. Mungkin nanti saya record aja kali ya, saya kirimin terpisah kali ya. Boleh kalau itu Mas. Soalnya berat banget dia tuh aplikasinya. Oke, berarti nanti diedit gitu ya? Ntar dipotong aja, disambungin gitu. Oke, berarti saya matikan recordernya. Biarin aja nggak apa-apa, ntar dipotong aja. Oh, oke. Mungkin boleh dilanjut aja apa live-nya ya. Itu dirubah ke live-nya aja. Jadi saya yang live kali ya. Pindah ke live aja deh. Gitu. Nah, saya masuk dulu. Oke. Ini untuk share screen dari live aplikasinya ya. Patah-patah nggak, Mas? Enggak, aman. Aman, oke. Kita dari keluar dulu ya. Pertama kita login dulu. Oke. Nah, kita juga bisa bikin daftar akun. Oke, finish. Nah, sudah terdaftar akun. Lalu bagaimana cara pakainya? Kita bisa tambah masukan gitu ya.
Sebentar, pakai HP yang satunya aja. Nah, kita tambah, misal kayak kita mau taruh pemasukan di dalam bank mandiri gitu ya. Kategorinya itu adalah gaji, simpan. Error dia. Dia ada error deh. Kurang ya. Kalau kita masukkan, bisa kayak ke Bank Gopay misal, ini dari gajian, ininya pun terupdate ya untuk saldonya. Lalu juga ini untuk historinya yang tadi ya, bisa di by filter. Kita juga bisa bikin anggaran, misal kayak kita bulan ini untuk transportasi maksimal 500.000 gitu ya. Lalu kita bisa pengeluaran dari BCA untuk transportasi gitu ya, bensin misal 50.000. Oke, dan dia berkurang juga. Oke mas. Oke. Ya. Berarti udah kita bisa close gitu, stop record maksudnya. Sudah harusnya. Mungkin penutupan aja mas. Oke. Baiklah, sekian dari presentasi dari pengetesan sekaligus menunjukkan debugging di aplikasi Android yang sudah kita buat bersama. Sekian dari kami bertiga, selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih mas.